dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya kembali menyapa Anda di rangkaian dari series YouTube Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan tentunya kita sudah banyak sekali episode-episode sebelumnya yang bisa disaksikan langsung lewat YouTube channel dari RSIMC. Dan untuk Sobat IMC, kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan oleh dokter, juga boleh banget ya untuk DM atau direct message langsung lewat Instagram di @rs.imc. Hari ini judul kita lumayan spesial banget loh ya, tentang mengapa perut makin besar. Karena banyak banget nih pasti perempuan-perempuan yang sudah merasa, kok perut saya membesar ya, kenapa ya? Tapi tentunya saya tidak akan ngobrol sendirian di sini. Kembali saya akan memperkenalkan Dr. Caroline Tirtayasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Beliau merupakan ahli bedah laparoskopi dari RSIMC Pulau Mas. Langsung saya sapa, halo dokter. Halo, apa kabarnya hari ini? Baik, ini berbicara soal perut yang makin membesar, dok. Ya. Kalau ngomongin perempuan biasanya langsung, aduh aku mah gendut nih kayaknya gitu kan kalau perut membesar. Tapi identifikasi pertama atau identifikasi awal dari seorang wanita ketika perutnya membesar, apalagi sudah menikah, pasti hamil ya. Betul. Tapi ternyata banyak lagi ya dok, faktor-faktor lainnya yang menyebabkan perut seorang wanita itu membesar. Banyak. Oke. Apa aja sih dok? Iya. Jadi yang paling kita takutkan adalah punya tumor kandungan yang besar. Ya, kalau saya ngomong tumor kandungan itu maksudnya miom dan kista. Jadi miom yang besar ya, dan kista yang sudah besar. Nah, itu bahkan kadang-kadang besarnya itu sampai seperti orang hamil 8 bulan atau 9 bulan. Saking besarnya. Oke. Ya. Dan itu berbahayanya ya kalau miomnya sudah besar banget, berarti harus angkat rahim tuh. Kalau udah melendungnya sampai ke sini nih, kayak orang hamil 9 bulan, sudah tidak ada lagi biasanya jaringan rahim sehat yang bisa ditinggalkan, jadi harus diangkat semuanya. Dan kalau kista misalnya, kistanya besarnya juga udah sampai sini, kayak orang hamil 9 bulan juga, itu harus angkat sama induk telurnya. Ya, kalau induk telur sebelah diangkat, masih untung kalau masih punya sebelahnya lagi. Tapi kalau dua-duanya diangkat, habis dong harapan untuk hamil. Ya, nah itu yang bahayanya itu. Kalau cuma lemak perut yang tebal itu bisa juga bikin perut besar ya. Saya kayaknya dok ya. Itu diet sama olahraga cukup. Ya. Atau perut yang banyak gas, misalnya ada riwayat sakit mah yang parah, perutnya melendung banyak gas, itu juga bisa tuh bikin kok perut saya agak-agak besar ya. Gitu. Jadi sebetulnya topik ini ingin membahas, jadi para perempuan nih, kalau merasakan perutnya makin besar, datang dong ke dokter kandungan dicek yang besar tuh lemaknya atau ada tumor kandungan di dalamnya, karena penata laksanaannya beda banget. Dan jangan sampai sudah melendung besar kayak orang hamil baru datang. Gitu. Dan tadi yang Ovi pernah tanya, bedakannya gimana dok, hamil atau bukan? Ya kalau belum datang ke dokter, gampang banget, cek aja tuh pap test ya untuk tahu yang awal. Kalau pap testnya positif ya karena kehamilan. Tapi kalau tes speknya negatif, mikir-mikir dong, ada tumor kandungan nggak ya saya ya? Nah, gampang, datang ke dokter kandungan, tinggal dicek USG transvaginal kalau bagi yang sudah menikah, ya, atau USG perut atau USG dari lewat lubang dubur bagi yang belum menikah. Itu bisa kita lihat apakah ada miom atau ada kista. Dua itu yang paling sering menyebabkan perut yang besar. Oke, jadi kalau misalnya merasa nih ya perutnya membesar, harus segera ke dokter dan bukan dokter internis tapi langsung ke obgyn gitu ya kalau seorang wanita. Betul, iya. Karena ada kemungkinan-kemungkinan yang tadi dokter ceritakan. Ya, Oke. betul. Nah, bagaimana cara membedakan satu sama lainnya nih dok? Dari perut yang bergas misalnya, atau perutnya penuh dengan lemak, atau juga yang bahaya-bahaya ini dok? Iya, gampang banget. Yang tadi saya bilang USG itu satu-satunya alat yang bisa membedakan ini yang membesarnya ini lemak atau gas atau miom atau kista tadi. Gampang banget. USG kan paling pemeriksaan nggak sampai 5 menit selesai, kita udah bisa lihat. Ya USG-nya tentunya dengan dokter ahli ya, supaya karena interpretasi hasil USG itu bukan hanya tergantung dari alatnya saja, tapi juga dari mata dokternya, interpretasi dari mata dan otak dokternya tentunya ya. Iya. Oke. Ada gejala yang dirasakan nggak sih dok yang paling bisa membedakan gitu yang dirasakan pasien sebelumnya? Mungkin ada rasa sakit atau yang lainnya. Karena kalau ngomongin ini kok sampai bisa besar diem-diem aja gitu loh. Emang nggak ada gejalanya tuh gimana dok?
Ada pasien-pasien tertentu ya yang memang hanya perut besar saja, tidak ada gejala lain. Ya, kecuali misalnya kalau untuk miom dia mendesak dinding dalam rahim, biasanya menimbulkan gangguan mens ya. Atau untuk kista, kalau kista malah lebih nggak ada gejalanya lagi tuh, bisa sampai melendung besar banget tanpa gejala sama sekali selain perut yang besar. Jadi ini warning sign sebetulnya kalau perut besar. Tapi biasanya rata-rata ya perempuan kalau perut bawahnya itu udah mulai melendung tuh ya, biasanya udah panik sendiri tuh, Vi. Kok saya nggak biasa-biasanya ya, kok lebih gemuk ya? Apa salah makan, kebanyakan makan, ya? Itu gampang, USG aja. Datang ke dokter kandungan untuk USG. Tapi bisa nggak sih dok seorang wanita tuh menyangka kayak ini hanya naik berat badan aja kok gitu? Bisa, bisa. Pada beberapa pasien menyangkanya seperti itu, ya. Tapi kalau mau tahu lebih persisnya, memang kita harus USG. Bener nggak sih cuma urusan lemak doang gitu ya? That's why memang kita sebagai wanita harus periksa rutin gitu ya dok, mungkin ya tujuannya untuk ini ya, untuk mendeteksi. Ya, jadi sebetulnya yang saya mau katakan sini pesannya juga adalah deteksi dini harus dilakukan. Ya, deteksi dini itu meliputi pap smear dan USG transvaginal buat yang sudah menikah tentunya. Jadi dengan deteksi dini ini udah tahu tuh punya miom atau kista dalam ukurannya yang kecil. Jadi jangan tunggu sampai melendung kayak orang hamil 9 bulan, rahim mesti diangkat, indung telur mesti diangkat, kan kasihan banget. Jadi tata laksana tumor kandungan itu, angkat miom sama angkat kista, jangan tunggu sampai besar banget, sampai mesti diangkat organ semuanya. Ya, jadi deteksi dini itu pentingnya untuk penangkap dia dalam ukurannya yang paling kecil, supaya kita tahu, oh punya miom nih ukurannya segini sekarang, punya kista nih ukuran segini sekarang. Jadi kita bisa antisipasi tuh, dan rutin check up dong per 6 bulan. Kalau untuk USG kita bisa lihat kalau memang punya miom dan kista, ya pembesarannya cepet nggak sih? Ya, kita sudah perlu operasi atau belum sih? Nah itu urgensinya di situ. Oke, tapi kan ada beberapa orang yang bilang kista atau miom bisa keluar kok sambil lahiran. Nah itu mitos banget tuh. Mitos banget ya? Mitos banget. Okay. Jadi kista dan miom prinsip tumor kandungan akan tetap ada, kecuali kista hormonal. Ya, kista hormonal dia bisa hilang sendiri kalau hormonnya sudah kita beresin. Bisa. Tapi kista-kista jenis lain, misalnya seperti kista endometriosis, itu mah nggak bisa hilang sendiri. Miom itu juga tidak bisa hilang sendiri. Iya, jadi kalau punya miom, udah berdarah banyak, jangan tungguin menopause ya. Nah itu juga hoax tuh yang bilang kalau menopause, miom sama kista akan hilang. Enggak, ya tumor kandungan itu akan tetap ada di situ. Ya paling akan mengecil harusnya kalau respon yang normal dia benar pure miom, mengecil seiring dengan mengecilnya rahim saat menopause sudah di atas 5 tahun. Jadi lama banget kan ya. Nah, kalau pasiennya udah mens banyak, berdarah-darah tiap kali mens, banjir banyak, mau nungguin sampai menopause, mau transfusi 3 bulan sekali habis darah. Aduh, repotnya jadi menopause jangan ditungguin kalau sudah bergejala klinis. Iya. Oke, tapi kalau misalnya belum nikah gimana dong dok? Nah, kalau belum menikah biasanya USG-nya transrektal. Kalau memang dari USG perut dicurigai ada tumor kandungan. Tapi bisa ada tumor dan oh bisa banget, bisa banget. Nona-nona begitu anak perempuan dapat mensnya yang pertama itu sudah bisa terkena penyakit organ reproduksi. Mulai dari miom, kista, ya sampai penyakit endometriosis tuh yang mensnya sakit. Udah kita bahas pas episode ketiga kalau nggak salah mengapa mens saya nyeri. Ya, itu bisa banget. Oke, jadi yang sudah menikah ataupun yang belum menikah tetap punya ini ya change untuk bisa terkena penyakit organ reproduksi. Betul. Ya, betul. Oke, selanjutnya dok, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk para sobat IMC di sini, kapan sih sebenarnya waktu yang pas untuk bisa melakukan tindakan untuk tumor ini baik kista ataupun miom? Biasanya dokter ahli akan menilai tergantung kondisi pasiennya juga. Pasiennya masih nona misalnya, dia mau menikah dan mau hamil tentunya, jadi fungsi fertilitas harus kita pertahankan. Sebisa mungkin jangan angkat rahim sama jangan angkat indung telur, ya. Tetapi kalau pasiennya udah umur 40-an ke atas misalnya, ya anak cukup, ya fungsi fertilitas udah nggak perlu lagi dong, udah nggak mau hamil, boleh kita angkat rahim sama angkat indung telur. Gitu. Oke, seperti itu ya dok. Nah kalau operasinya sendiri itu bagaimana sih tahapannya? Apakah
periksa sekali langsung operasi atau ada tindakan lain yang bisa dilakukan di ruangan periksa mungkin? Iya, jadi tergantung ukuran si miom dan kistanya tadi ya. Ya ada ukuran tumor tertentu dengan lokasi tertentu yang masih bisa kita observasi dulu. Observasi itu maksudnya lihat dulu deh dia bisa hilang sendiri nggak. Misalnya kayak tadi tuh kista hormonal, ya diterapi dulu nih untuk hormonnya, ya USG ulang, hilang nggak dia? Ya, atau nggak hilang ya, cenderung tambah lama kok tambah besar atau besarnya cepat, ya harus buru-buru kita antisipasi dengan operasi segera. Ya, jadi semuanya akan ditentukan oleh dokter ahli dan dokter ahli akan mendiskusikan semua hasil pemeriksaan dan rencana kedepannya dengan pasiennya supaya pasiennya juga ngerti dong, oh saya harusnya begini nih, dan pasien juga mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena itu pentingnya nih kita buat serial YouTube seperti ini supaya semua perempuan ngerti harus apa sih dan bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tentunya diskusi dengan dokter ahli ya, jangan mikir-mikir sendiri malah tambah stres nanti. Benar, nanti malah keburu makin besar lagi, makin susah penanganannya ya. Oke, ada perbedaan yang signifikan nggak sih dok dari penanganannya kista dan miom? Karena ini kan sesuatu yang berbeda. Betul. Kalau kista itu di indung telur. Ya, indung telur atau ovarium ini adalah isinya sel-sel telur tuh, ya menghasilkan hormon, modal buat bikin bayi itu dari sel-sel telur. Seseorang menopause atau tidak ditentukan dari keberadaan indung telur ini, bukan rahim, bukan. Nah, kalau miom ini adalah tumor yang tumbuhnya di otot rahim. Di otot rahim tuh di area mana ya dok? Di semua area bisa ditumbuhi miom. Iya, rahim itu kan ada 3 layer. Yang paling dalam di dalam rahim, kemudian ada miometrium namanya yang di tengah otot rahim, dan yang di luar subserosa itu lapisan terluar dari rahim. Nah, gejala itu tergantung dari si lokasi miom itu munculnya di area yang mana dari rahim. Kalau dia tumbuhnya di dinding dalam rahim, otomatis dia akan mempengaruhi siklus mens. Mensnya itu biasanya banjir, banyak. Sudah kita bahas di episode keempat kalau nggak salah ya, mengapa mens banjir, nanti dicek ya. Nah, kemudian kalau dia tumbuhnya ke arah luar, ya itu biasanya efeknya tuh efek pendesakan, perut melendung, cepat besarnya, mendesak organ, bisa keras, bisa rata-rata keras. Kalau miom itu konsistensinya padat ya, kalau kista cair, ya. Tetapi kista juga kalau dia sudah melendung besar keras juga terabanya. Cek deh Instagram saya, baru kemarin tuh saya posting kista, saya baru angkat kista yang besar, ya itu pada seorang nona gitu, nona umur 29 tahun. Jadi kistanya tuh besar sampai dia pikir aduh ini hamil atau bukan, dan itu sudah lama, ya udah bertahun-tahun, ya tanpa disadari sebetulnya. Ya jadi ya itu jadi warning sign-nya ya kalau perut Anda membesar. Oke, ada efek nggak sih dok kalau misalnya tumor dan kista dan miom ini dibiarkan aja gitu dalam waktu yang lama? Oke, jadi intinya mereka akan growing karena biasanya karena rangsangan hormonal juga. Memang penyebab tumor kandungan ini multifaktor. Penyebab pasti kita nggak tahu apa, ya. Jadi kita penyakit yang tidak diketahui penyebabnya karena itu tidak bisa dicegah. Penyakit mau datang ya bisa aja datang. Terlepas dari sudah hidup sehat, makan makanan organik misalnya, ya bisa aja penyakit datang. Karena faktor yang mempengaruhinya tidak cuma satu, banyak faktor, mulai dari faktor hormonal, genetik, dan lingkungan. Jadi kalau ada pertanyaan yang paling klasik tuh, dok penyebab miom sama kista apa sih? Kenapa sih saya bisa kena penyakit seperti ini? Jawaban jujurnya, nggak tahu penyebabnya apa. Karena memang multifaktor, banyak faktor berpengaruh. Karena itu screening ginekologi, ya check up ginekologi kita bilangnya, pap smear, USG transvaginal itu wajib tuh untuk semua perempuan, minimal setahun sekali dilakukan supaya kita tahu kalau ada penyakit-penyakit seperti ini dalam stadiumnya yang paling dini. Karena banyak penyakit ginekologi termasuk kanker ginekologi, mulai dari kanker serviks, kanker ovarium, apalagi itu tidak ada gejalanya sama sekali. Ya, kalau penyakit sudah menimbulkan gejala berarti ukurannya sudah besar tuh. Itu pentingnya check up ginekologi secara rutin ya. Secara rutin, minimal 1 tahun sekali. Ya. Nah, berbicara dengan cancer tadi karena dokter sempat menyinggung, bisa nggak sih dok kemungkinan tumor kandungan yang didiamkan atau yang tidak dideteksi secara dini itu bisa menjadi cancer? Betul, bisa banget, ya bisa.
Jadi kalau untuk miom misalnya contohnya ya, miom itu sebetulnya angka dia berubah menjadi ganas itu insidensinya kurang dari 1%. Iya. Tetapi harus diingat ya, pada seseorang yang sudah menopause kan makin tua nih kita nih. Iya. Ya, aging proses pada sel tuh udah jalan. Dan untuk kena kanker tuh makin tinggi. Ya, jadi kalau kita memasuki usia menopause dengan masih ada miom, kista di dalam perut, ya harus lebih hati-hati. Iya, dijaga dong selama kamu memelihara tumor kandungan itu, dia kan nggak akan hilang, dia akan tetap ada di sini. Harus dijaga. Kalau sewaktu-waktu miomnya nggak tambah kecil, misalnya udah menopause malah tambah besar, buru-buru angkat. Ya, kadang-kadang perubahan sel jinak ke sel ganas itu tidak ada gejalanya sama sekali memang. Sekali lagi tadi dalam stadium awal 1-2 aja kadang-kadang nggak ada gejalanya sama sekali. Taunya dari rutin check up tadi. Oke, makanya sangat penting sekali ya. Tapi benar nggak sih dok, anggapan para awam nih ketika sudah selesai operasi nanti tumornya itu akan makin melebar, tersebar kemana-mana, malah pindah ke organ-organ yang lain, gimana itu dok? Mitos banget. Mitos banget ya? Ya, mitos banget. Justru kita angkat supaya dia nggak kemana-mana dong. Bukan diangkat malah nyebar, enggak. Jadi kalau Anda berobat ke dokter ahli, ya dokter tahu yang terbaik untuk Anda apa. Ikutin aja sarannya. Kalau suruh angkat berarti dokter sudah mengambil keputusan yang terbaik itu ya, tentunya didiskusikan bersama pasiennya. Ya, selalu kan pertimbangan keputusan medis itu resiko manfaat. Ya, nggak ada yang tanpa resiko sama sekali, nggak ada. Nyebrang jalan aja kita bisa kenabrak mobil, ya kan? Jadi itu yang harus diambil, keputusan yang terbaik, ya. Oke, seperti itu ya dok. Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup, kita punya salah satu sobat IMC yang sudah DM ke Instagram @rs.imc. Ini ada Ibu Salma. Halo Ibu Salma. Ini katanya beberapa waktu yang lalu pernah periksa, dideteksi ada miom, tapi takut banget untuk melakukan tindakan. Ada jalan lain nggak dok? Karena saya takut sakit pasca operasi. Bagaimana? Buat yang takut sakit atau takut operasi, sebetulnya ada operasi dengan lubang kecil. Cuma setengah dan 1 cm saja. Jauh lebih nggak sakit, sembuhnya juga jauh lebih cepat dan lebih cepat balik ke aktivitas normal, lebih cepat daripada operasi yang black biasa. Namanya laparoskopi. Ya, operasi minimal invasif. Meskipun lubangnya kecil, tapi banyak hal bisa dilakukan dengan lebih cermat dan jelas. Dan dampak ke pasien juga lebih enak dia karena tanpa rasa nyeri, relatif tanpa nyeri. Ya, itu nanti kita bahas lebih detailnya di episode berikut ya, Pi. Wah, makin penasaran nih sama episode berikutnya ya. Oke dokter, mungkin sebagai penutup, dokter mau ada yang disampaikan nih sehubungan dengan wanita-wanita yang sudah merasa kok perutnya membesar ya. Oke, baik. Jadi untuk semua perempuan, lakukanlah check up ginekologi rutin, ya minimal setahun sekali. Ya jangan sampai tumor kandungan, kalau memang punya tumor kandungan sudah keburu besar, kasihan ya, keburu angkat rahim sampai angkat indung telur ya, kasihan banget. Jadi kita harus temukan kalau memang punya miom kista dalam stadiumnya yang paling kecil. Oke, seperti itu ya dok. Jadi sekali lagi diingatkan, pemeriksaan secara rutin, cek ginekologi itu adalah wajib untuk semua wanita. Apalagi yang masih di usia reproduksinya aktif ya dok ya. Karena banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di dalam organ reproduksi kita yang kelihatannya kecil tapi banyak yang bisa terjadi di dalamnya. Seperti itu ya. Terima kasih banyak dokter Caroline untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Dan kalau misalnya mungkin ada yang punya pengalaman yang sama, perutnya kok agak membesar ya, terus bingung mau kemana, langsung aja mungkin ya datang ke Rumah Sakit IMC Pulau Mas, langsung bertemu dengan dokter Caroline. Tapi kalau mau cek-cek dulu nih tentang postingan-postingan dokter Caroline ataupun video-video terkait dengan obrolan kita hari ini, boleh cek ya di sosial medianya dokter Caroline yang sudah muncul di layar. Silahkan di follow dan juga di subscribe. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Sobat IMC yang sudah bergabung. Kalau yang ketinggalan episode sebelumnya bisa ditonton, dan jangan lupa juga untuk bergabung di episode-episode berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan banget loh untuk DM langsung lewat Instagram di @rs.imc. Akhir kata, saya Astri Opi mengucapkan banyak terima kasih dan sampai berjumpa lagi.